Oke, jadi langsung aja gue mau story. Awal gue punya akun Instagram itu tahun 2015. Itu kalau nggak salah gue kelas 1 SMA semester 1 ya. Dan itu bagaimana katronya, ya ampun, nggak ngerti Instagram itu gimana. Sedangkan teman-teman gue tuh udah pada punya, banyaknya udah pada punya dari 2012, sedangkan gue baru punya 2015. Dari situ juga gue baru beli handphone Samsung sih kalau nggak salah. Terus gue punya temen kan, dia tuh udah kayak punya followers tuh 1000-an gitu, dan like-nya tuh udah ratusan. Sampai dia tuh bilang, ih gue kalau udah nge-up foto nih, like-nya sampai ratusan gitu, katanya gitu. Dia tuh kayak semacam mau agak kayak di muka gue gitu kan, sedangkan gue baru banget punya Instagram gitu. Oke, itu awalnya dan di situ gue bikin akun Instagram. Setelah itu gue ikut agensi model 2015 itu. Ini motivasi gue ikut agensi model ini sebenarnya kayak gini. Jadi gue tuh kayak abis diputusin sama cowok. Sebenarnya salah gue sih. Jadi awalnya kayak gini. Gue mutusin cowok itu. Terus nggak lama, seminggu itu dia ngajak kita balikan. Terus nggak lama dia mutusin gue dong. Dia mutusin gue malam minggu, anjir, sumpah sedih banget sih. Terus dia mutusin gue lagi dong, gue ribut sama dia. Kayak gue mikir mungkin dia ngajakin gue balikan mau balas dendam kali ya sama gue. Terus dia mutusin gue. Terus kayak gue galau banget kan, karena si cowok yang baru mutusin gue ini dia langsung jalan gitu sama cewek lain. Ya ampun, betapa sedih dan galaunya. Gue diputusin sama cowok, gue langsung termotivasi dong. Iya, apa sih yang kurangnya gue gitu kan. Ya walaupun gue sadar diri gue kurangnya masih banyak gitu kan. Setelah itu ada temen gue yang emang udah ikut agensi model sebelumnya. Terus gue ditawarin, oh ya udah gue ikut masuk di agensi model itu, namanya PA Agency Modeling. Jadi gue latihan catwalk. Terus tiba-tiba waktu gue masuk agensi itu ada berapa kali peragaan gitu. Terus nggak lama juga gue banyak dapat hunting foto gitu. Jadi benar-benar semuanya tuh ngalir aja. Kali ikut lomba modeling, walaupun ya sering nggak menang juga, tapi gue tuh orangnya kayak nggak pantang menyerah sih, karena gue juga kenal ada namanya tuh Kak Air. Dia tuh selalu support gue, selalu dukung gue, terus selalu ngajakin gue lomba ke luar. Misalnya kita lomba di Jakarta, di Jogja, pokoknya semua yang gue raih, yang gue capai sekarang itu nggak terlepas dari teman-teman, dari keluarga, apalagi mama selalu support gitu. Terus nih, back ke Instagram. Jadi gue update foto-foto gue lomba model, foto-foto gue lagi hunting foto model, itu gue up ke Instagram. Dan dari situ followers gue pelan-pelan naik. Dan followers gue tuh naik ya, sampai 10.000, 20.000, 30.000. Jadi kayak gitu, karena gue suka nge-up foto-foto gue lomba gitu. Terus juga di tahun 2016 gue lomba Miss Shopee Kalimantan Tengah, dan gue menang, winner, juara 1. Gue gak nyangka banget, karena di situ pesertanya tuh bagus-bagus semua, dan juga senior-senior gue. Ya ampun, gue menang di situ. Dari situ gue sering up juga foto-foto hunting, dan melejit lah si followers ini jadi naik banyak. Dan dari situ gue langsung ditawarin berapa open endorse gitu-gitu dah. Jadi dari 2016 akhir apa 2017 awal itu gue udah terima endorsean di akun Instagram gue. Jadi itu cerita singkat dan padat gue gimana caranya gue naikin followers ya. Tapi kalau gue tuh nggak pernah update video yang goyang-goyang atau update yang gimana ya dulu. Emang kayak viewer ya, gue di follow orang itu mungkin karena orang seneng lihat kegiatan gue, mungkin karena gue juga orangnya seneng liburan juga, dan juga gue juga seneng lomba-lomba gitu, jadi dapat temen juga. Jadi di situ dah kayaknya kalau di kota gue ya lumayan lah kayak gitu untuk followers segitu. Oke, jadi itu tadi cerita singkat ya, awal gue punya akun Instagram sampai gimana followers gue bisa naik. Dan di sini kita back ke Q&A yang udah gue buka kemarin di akun Instagram gue. Jadi ada banyak sih yang orang tanya ya sama gue ya di Q&A gue nih. Ini kayak Q&A-nya memang banyak lebih ke suka dan duka gue jadi selebgram selama ini. Ini ada pertanyaan juga, isu atau komen dari haters yang paling jahat selama ini. Sebenarnya banyak banget sih akun-akun yang udah kayak nge-DM gue gitu. Tapi kan itu akun bodong. Sebenarnya gue whatever you say sih ya. Tapi ya menurut gue kadang gak bisa juga kita menutup telinga untuk omongan orang kan. Jadi gue pikir ya udah, ini gue jadiin introspeksi diri atau motivasi gue ke depannya supaya gue bisa lebih baik lagi gitu. Dan gue mau buktiin ke haters gue supaya yang lo bilang sama gue tuh nggak ada yang benar gitu. Jadi lo kalau ngomong tuh harus pakai bukti gitu. Terus next, pernah dibully nggak sih atau pernah ngebully?
Ini lucu sih ya. Gue pernah dibully. Sebenarnya gue tuh korban bullying ya. Gue tuh dibully waktu SD kelas 2. Gue tuh baru pindah sekolah. Dibulinya kayak gini. Jadi ya biasa lah ya, kayak di sekolah lu anak baru gitu kan, yang pasti lu tuh jadi bahan bulian banget. Tapi nggak semua sih teman-teman di kelas gue itu ngebully gue. Cuma ada satu cowoknya tuh kayak bukannya gue mau body shaming ya, dia tuh nggak lebih baik juga sih sebenarnya. Tapi ya karena masih kecil, masih kelas 2 SD, masih nakal-nakalnya, jadi dia tuh sering mukulin gue, sering kayak ngata-ngatain gue gitu. Tapi waktu kelas 5 SD apa ya, gue udah buktiin kalau gue udah berani. Nah itulah pokoknya, gue juga korban bully sih. Tapi meskipun korban bully waktu SD, tapi gue tetap bisa bangkit guys, karena bulian orang tuh bukan akhir dari segalanya pokoknya. Ini ada pertanyaan, tips jadi selebgram yang always happy kak, dan followersnya bisa banyak. Jadi menurut gue ya, sekarang ini gimana yang nggak happy ya, selebgram itu penghasilannya lumayan kalau menurut gue, karena kita cuma video-video doang, kita endorse doang, udah dapat penghasilan yang lumayan gitu kan. Jadi menurut gue always happy itu kembali ke diri sendiri sih. Kalau lo bersyukur sama apa yang udah Tuhan kasih ke hidup lo, dan lo udah ngerasa nyaman sama dunia lo sekarang, ya pasti lo ngejalanin segala sesuatu itu pasti always happy gitu. Kalau gue sih udah lebih bersyukur aja sih sama apa yang udah gue dapat sampai sekarang ini. Asal mulai jadi selebgram dan terkenal ya, asal mulanya udah gue storyin tadi. Gue awalnya juga bukan siapa-siapa ya, karena semua itu proses aja. Gue nggak tahu rencana Tuhan mungkin udah dalam hidup gue kayak gini. Jadi menurut gue semuanya juga butuh proses yang pasti. Dan kalau memang itu udah jalan di hidup lo, segala sesuatunya pasti dimudahkan dah. Nah ini yang menarik nih, haters dari sesama selebgram ada nggak kak gitu. Jadi sebenarnya kalau gue tuh tipe orang yang nggak suka ngurusin hidup orang lain. Jadi kalau gue sih nggak pernah sikut-sikutan, nggak pernah sindir-sindiran gitu, nggak pernah banget, bodo amat gitu kan nama hidup orang. Yang penting gue jalani hidup gue punya tujuan hidup gitu. Jadi ya fear lurus, gue pengen tujuan hidup gue tercapai, jadi nggak pernah ngurusin hidup orang lain. Gue juga nggak terlalu temenan akrab juga sama beberapa selebgram yang di Palangkaraya. Dan menurut gue sih kayaknya nggak ada deh ya. Biasanya kalau misalnya gue kayak ada miscommunication gitu sama temen gue yang selebgram juga di sini, itu karena mungkin ada asap-asap aja sih yang ngomporin gitu. Tapi kalau view dari gue sayang semua orang, teman ataupun siapapun gue sayang semua, dan gue nggak mau ada masalah sama siapapun. Terus the last four question yang bakalan gue jawab, karena gue nggak mungkin jawab semua ini ya, banyak banget. Ini langsung aja ke intinya, suka dukanya jadi selebgram itu kayak gimana kak? Jadi sukanya jadi selebgram itu yang pertama kita dapat endorse. Yang kedua mungkin kita punya orang yang menyukai kita banyak, kayak lebih ke fans. Tapi tidak menutup kemungkinan 50% dari your followers itu adalah haters. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting followersnya banyak gitu. Terus sukanya apa lagi ya? Mungkin itu sih kalau menurut gue. Sukanya lebih kayak kita bisa buka usaha dari endorse tadi, jadi bisa dapat income, dapat pemasukan, jadi lumayan. Dukanya ya, jujur untuk gue selama ini dukanya memang bener ada. Jadi kayak kita sering di DM, sering di, pokoknya kayak akun-akun bodong gitu yang komen negatif gitu tentang kita. Banyak haters juga, banyak yang nggak suka juga pastinya. Tapi ya gue lebih ke positif aja sih. Gue nggak hidup dan makan dari omongan orang gitu, nggak hidup dari haters gitu kan. Jadi ya gue mikir ya udah ya, mungkin namanya juga hidup, kita baik aja, kita masih nggak disukain orang gitu kan. Apalagi kalau misalnya kayak gue kan manusia nggak ada yang sempurna, pasti ada salah hilafnya dan lain-lain gitu. Jadi kita juga nggak bisa menuntut untuk semua orang tuh suka sama kita. Tapi menurut gue kita juga nggak boleh benci sama haters kita, karena mereka itu diam-diam memperhatikan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan. Tapi tapi beda, jadi dia memperhatikan kita tuh hanya dari segi negatif, tapi nggak dari segi positifnya. Dan menurut gue namanya juga udah haters ya, pasti selalu akan hate. Jadi sebaik apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dia akan selalu hate, dia akan selalu membenci kita. Dan sebenarnya semuanya kembali di diri kita sih. Jadi ibaratnya kalau kata orang itu, semakin tinggi pohon itu pasti semakin kencang angin yang menerpa. Jadi anggaplah haters itu angin yang menerpa, dan kita sudah mempunyai pohon yang kuat, yang kokoh, karena kita sudah membangun segala sesuatu itu dari nol, karena kita sudah melewati proses yang panjang. Jadi kita akan kokoh
diterpa hempasan angin haters itu tadi. Jadi itu tadi cerita singkat awal gue punya akun Instagram, followers gue bisa naik, dan juga suka dukanya selama ini gue jadi selebgram gitu. Jadi semoga video kali ini bisa memotivasi teman-teman semua bahwa nothing is impossible. Jadi semua orang itu bisa ya, kalau dia tuh punya niat, punya usaha, dan juga berdoa. Jadi menurut gue semua orang tuh berpeluang lah untuk menjadi selebgram gitu. Dan di sini juga gue berharap teman-teman semua bisa saling memotivasi, saling mensupport satu sama lain, dan stop bullying. Jadi orang yang kita bully hari ini, besok belum tentu dia menjadi orang yang sangat buruk, karena semua orang itu punya prosesnya masing-masing gitu. Jadi kita harus saling menghargai. Coba teman-teman semuanya udah nonton video Tisya, dan video kali ini adalah video giveaway yang Tisya adain ya, yang berhadiahkan uang tunai senilai Rp1.500.000. Caranya juga gampang banget. Kalian tinggal subscribe channel YouTube aku, follow Instagram aku, dan juga kalian tinggal komen di video ini. Jadi komennya terserah sih ya, tapi alangkah lebih baiknya komennya yang baik-baik. Dan di akhir komen kalian sertakan nama Instagram kalian, karena nanti pada tanggal 22 Mei jam 8 malam aku bakalan live di akun Instagram Tisya Halijam untuk pengumuman pemenang giveaway. Nanti sistemnya juga bakalan kita undi. Jadi buat teman-teman semua, I want to say thank you so much.